Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'd. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan, mudah-mudahan di pagi menjelang siang hari ini merupakan bagian yang tidak terlupakan dalam kehidupan kita semuanya, karena hari ini merupakan hari yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Pertama, kita beranjak dalam kehidupan di bulan Sya'ban kemarin, memasuki bulan Ramadan. Dan yang luar biasa adalah bahwa Ramadan ini merupakan Ramadan menjelang akhir kita dalam menyelesaikan etape ibadah Ramadan kita. Dan semuanya, kita menyadari bahwa Ramadan bukan hanya tempat kita melaksanakan ibadah yang sifatnya seremonial kepada Allah Ta'ala, tapi Ramadan juga merupakan bagian yang bisa menempa dalam kehidupan kita sehari-hari, yang bisa meningkatkan amal-amal kita, yang bisa meningkatkan amal ibadah kita, meningkatkan maknawiyah kita, pemikiran kita, dan seluruh aktivitas kita di Ramadan ini. Bahkan Allah melipat gandakan ibadah-ibadah kita di Ramadan dengan pahala yang luar biasa. Hadirin yang saya hormati, kita menyadari bahwa dalam awal-awal kita melaksanakan ibadah Ramadan, di 10 hari pertama, di 10 hari yang kedua, mungkin kita banyak yang terlupakan, terlalaikan dalam ibadah-ibadah kita dalam Ramadan ini. Tapi insya Allah kita punya kesempatan di 10 hari terakhir insya Allah. Para ulama mensepakati bahwa salah satu yang menjadikan hal yang luar biasa di 10 hari terakhir Ramadan adalah, salah satunya adalah, banyak pendapat yang berpendapat para ulama bahwa di sanalah tempat salah satunya turunnya Lailatul Qadar. Turunnya satu amal, satu pahala yang luar biasa di depan Allah Ta'ala sebanding 1000 bulan. Dan makanya para sahabat di zaman Rasulullah SAW, mereka mengencangkan ikat pinggang mereka. Mereka bersungguh-sungguh dalam beribadah di 10 hari terakhir di Ramadan. Mereka menghidupkan malam-malam mereka dengan berzikir, beribadah, sholat, membaca Al-Quran, dan mengintrospeksi dirinya sampai menjelang sahur. Kenapa demikian? Karena malam-malam itu merupakan malam-malam yang luar biasa di pandangan para sahabat Rasulullah SAW. Bahkan kalau kita melihat dari makna mengencangkan ikat pinggang ketika di akhir 10 Ramadan, para ulama bersepakati bahwa saat malam-malam itu kita harus bisa banyak menghidupkan ibadah-ibadah kita pada Allah Ta'ala. Kita lihat sedikit dari masalah-masalah duniawi kita, kita lupakan sedikit masalah kehidupan dunia kita, tapi kita fokuskan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sadar, apalagi kita sebagai seorang mukmin yang setiap tahun ditempa oleh Ramadan, maka alangkah baiknya kalau seandainya di Ramadan saat ini, di 10 hari terakhir di Ramadan hari ini, kita siapkan semua perbekalan kita untuk menghadapi 10 Ramadan ini dengan mengoptimalisasi ibadah-ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Hadirin saya hormati, ada beberapa hal yang perlu kita ingat, bahwa yang pertama, dimungkinkan di dalam 10 pertama di Ramadan, 10 kedua di Ramadan, kita melalaikan atau kita banyak melupakan ibadah-ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Mungkin kita bolong-bolong tarawih kita, mungkin kita sedikit tilawah Quran kita, mungkin istighfar kita sedikit. Maka ada kesempatan terakhir di 10 terakhir di Ramadan ini, kita siapkan dari sekarang agar 10 hari terakhir Ramadan ini merupakan hal yang biasa dan luar biasa dalam kehidupan kita semuanya. Kalau 20 terakhir kemarin kita dalam Ramadan kita lupa atau kita banyak bolongnya dalam beribadah kepada Allah, maka insya Allah 10 Ramadan ke depan sampai menjelang 1 Syawal, sampai terakhir di Ramadan kita hidupkan malam-malam kita dengan banyak beribadah kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, bukan hanya kita mengintrospeksi ketika 20 hari terakhir, tetapi juga kita mengazamkan niat kita agar menyelesaikan apa yang kurang dari apa yang kita lakukan di 10 pertama, 10 yang kedua, kita optimalkan di 10 yang terakhir. Makanya saya berharap buat diri saya secara pribadi dan buat hadirin semuanya, agar kita bisa menyiapkan semuanya. Siapkan fisik kita, siapkan pikiran kita, siapkan apapun yang kita perlu siapkan agar di Ramadan terakhir ini kita bisa mengoptimalkan tilawah kita. Kalau misalkan 10 terakhir, 10 pertama, 10 kedua kita belum hatam Al-Quran, maka hatamkan di 10 hari terakhir.
bukan hanya menghatamkan, tetapi juga kita melipat gandakan hataman-hataman Quran kita. Yang kedua juga, siapkan juga pikiran kita agar kita bisa merenungkan apapun yang pernah kita lakukan sebelum 10 hari terakhir ini. Dosa-dosa kita, perbuatan maksiat kita, perbuatan malaikat kita kepada Allah Ta'ala. Di malam-malam terakhir kita beristighfar, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Karena ingat bahwa sesungguhnya ketika kita menyendiri dengan Allah Ta'ala, di malam-malam yang sunyi kita beribadah kepada Allah, kita beristighfar, kita minta ampun kepada Allah, maka sungguh insya Allah saat itulah kita akan diampuni oleh Allah Ta'ala dengan apapun yang pernah kita lakukan insya Allah. Apalagi ketika dimungkinkan kita masuk ke malam Lailatul Qadar, maka insya Allah itu akan lebih luar biasa lagi. Dan yang ketiga, hadirin semuanya, di samping kita memperbanyak istighfar, beribadah, dan menutupi segala macam kekurangan yang lainnya, maka siapkan di 10 hari terakhir ini merupakan bagian yang harus kita siapkan untuk menyambut Syawal dan bulan-bulan berikutnya, agar kita press bahwa keluar dari masjid kita beriktikaf, keluar dari masjid kita beribadah kepada Allah Ta'ala di malam-malam 10 hari terakhir ini bisa mendatangkan stamina yang kuat dalam keyakinan kita, maknawiyah kita, dan amal kita. Itu mungkin sebagai gambaran dari saya. Mudah-mudahan kita Allah berikan kekuatan, kesiapan untuk bisa memaksimalkan ibadah-ibadah kita di 10 hari terakhir Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.